Mia pasti sengaja, Wak. Mia tahu kok kalau Indri alergi siput, tanya Aisyah kalau nggak percaya. Indri mengentak-entakkan kakinya di ruang tamu. Baru saja tiba dan bertemu Mia, dia langsung mengadu pada mamanya Wibi. Mia merasa tidak enak hati pada mamanya Wibi. Biar bagaimanapun, beliau pemilik rumah ini, juga saudara Indri. Ya mana mungkinlah Mia sengaja, aneh-aneh saja Neng. Mamanya Wibi meminta agar Indri duduk atau masuk kamar biar bisa beristirahat. Mia lega karena mamanya Wibi tidak ikut-ikutan menuduh yang tidak-tidak. David, Erlang, Ishak, juga Wibi yang baru pulang dari rumah sakit pagi ini berada di rumah, komplit seperti biasa di Sabtu pagi. Ayo, Mia ngaku. Mia cemburu kan sama Indri? Mia nggak suka kan Indri numpang di sini, makanya Mia sengaja ngasih bakso goreng ke piring aku. Mia mendesah lalu memegang keningnya. Aku minta maaf Indri, aku beneran nggak tahu kalau itu bakso udang, masih belum cukup ya. Sudah malu, masa berantem. Sering kayak gitu mereka Bu, Ishak yang bersuara. Kayak gini kali ya, rasanya hidup sama istri dan adik sendiri dalam satu rumah. Ishak manggut-manggut sambil mengusap-ngusap dagu. Sudah, Indri istirahat saja di kamar. Nanti malah nggak bisa tidur kalau berantem terus. Erlang mencoba menengahi. Indri nggak mau ke kamar, capek naik turunnya, ujarnya lagi. Lah, gimana? Masa minta digendong? Saut Ishak. Indri mengerucutkan bibirnya. Ya udah, sementara bobok di kamarnya Wibi. Nggak mau juga Uwa, Wibi suka galakin Indri. Enggak mah, Indri gua kirim ke Sukabumi lagi kalau suka ngawur. Lagian ngapa sih buru-buru datang ke Jakarta, mana daftar kuliah masih lama juga. Tuh Uwa, Wibi suka gituin Indri. Gituin jidat lu kinclong, suka sembrono kalau ngomong. Wibi kepret juga lu Indro. Sudah, kalian ini dari kecil suka banget ya berantem. Mamanya Wibi lalu menuntun Indri agar duduk dulu. Indri maunya bobok di kamar Erlang, David, atau Abang. Mia mendalik mendengar Indri mengganti panggilannya untuk Ishak. Enggak, gue orangnya ngantukan. David lantas tegas menolak. David mah emang gitu Uwa, pelit dia mah, bantal aja nggak boleh diminta, apalagi kamar. Boleh kalau mau istirahat di kamar saya, tapi nggak ada colokan. Terus Erlang selama ini nggak pernah nyolokin. David dan Ishak seketika menahan tawa mendengar pertanyaan itu. Saya ngecas di ruang tamu. Ya udah, Indri bobok di kamar Ishak, boleh. Hah? Ishak yang awalnya masih tertawa seketika terkejut. Tentu boleh lah, Ishak ini paling suka godain cewek, lagi pula dia jomblo, nggak bakal ada yang jealous. David menjelaskan dengan begitu meyakinkan. Ishak yang berdiri di sebelahnya lantas menginjak jempol kaki David, tetapi cowok itu berusaha melepaskan jempol kakinya dan membalas menginjak kaki Ishak. Abang, yuk. Nggak boleh, abang takut kalau ada yang cemburu, tolak Ishak dengan ekspresi panik betulan. Indri menarik tangan Ishak hingga cowok itu terseok. Nggak akan ada yang cemburu, Indri juga jomblo. David tertawa menang melihat pemandangan itu. Indri cuma mau nitip istirahat kan, bukan ngajakin tidur bareng. Ngapa tangan abang ikutan diseret-seret, protes Ishak. Indri semakin mengeratkan tangannya, seolah mereka sedang dalam rangka pengambilan gambar prewedding. Wibi lalu masuk kamar, ingin istirahat, ngantuk semalaman di rumah sakit, sementara Erlang keluar untuk mencuci motor. Mamanya Wibi turut masuk ke kamar Ishak, takut sesuatu terjadi kalau membiarkan dua orang lawan jenis berada di dalam kamar. Mia mendesah, jujur hatinya lumayan pedih. Suara dahaman David menarik Mia dari perasaan menjengkelkan yang menyerangnya. Mia memutar kepala dan terlonjak ke belakang karena kaget. Sesaat tadi wajah David berada tepat di depan wajahnya. Cowok itu lantas tersenyum menyebalkan. Kenapa? Dadanya sakit ya?
Pertanyaan David berhasil menimbulkan pipi Mia beransur memerah. Gadis itu mengerjap-ngerjap malu. Semudah itukah perasaannya dinilai? Segamblang itukah ekspresinya dibaca? Kalau David tahu Mia sempat cemburu pada Indri dan Ishak, jangan-jangan dia juga tahu kalau kini dadanya bergemuruh untuk alasan yang lain. Dirinya, kekehan David mengeras. Lelaki itu lantas berdiri meluruskan tubuh. Ngemplok banget ya si Indro sama Ishak. Mia salah tingkah. Apa sih mas? Suara mamanya Wibi yang minta diambilkan segelas air putih untuk Indri menyelamatkannya. Mamanya Wibi lantas pamit, dia ingin ke bank duluan, nanti dia akan datang lagi membawakan makan siang untuk mereka semua. Mia bergegas ke dapur lalu kembali lagi ke ruang tamu, membawa air putih di atas nampan. David masih di sana setengah duduk, setengah berdiri di sandaran sofa. Tangannya bersedekap dan bibirnya tersenyum tipis, mengamati Mia yang berjalan dari dapur hingga depan pintu kamar Ishak. Ini bukan air keran kan? Tembak Indri setibanya Mia di sana. Cobain aja, rasanya kayak air keran atau air gunung. Mia jadi sewot. Udah, Indri istirahat ya. Ayo Mia keluar sama abang. Abang, Indri kan lagi sakit. Gadis itu merajuk, gak mau ditinggal sendiri. Jangan gitu Indri, gak pantas berduaan di kamar. Gak enak juga sama yang lain. Mia menyambung. Apa sih, Mia rese deh. Kalau bukan karena Mia, aku gak bakal nyampe rumah sakit. Bukannya merasa bersalah, malah sewot aja kerjaannya. Indri masih mengoceh. Indri, selahin abang yang salah beli makanan. Abang gak salah, Mia emang sengaja kok. Aku bilangin Erlang ya, biar Mia dipecat. Mau kemana Mia kalau dipecat dari sini? Biar kapok. Baru 3 bulan kerja aja belagu, udah berlagak kayak istrinya. Aja. Mia menatapnya jengkel, tetapi menahan amarahnya agar tidak dapat SP3. Memangnya kalau aku pergi dari sini, siapa yang mau ngurusin mereka? Kamu? Ya iyalah. Mia tertawa mengejek, bisa masak. Indri menyibakkan rambut panjangnya. Kamu pikir siapa yang masak waktu Mia kabur, hah? Enak, kejar Mia masih meremehkan. Ya iyalah, tanya aja abangnya aku. Indri mengerling manja pada Ishak. Mia berdecit tak percaya. Melihat reaksi Mia yang bagi Indri bikin kesal, Indri pun berusaha memprovokasi lagi. Aku ini anak kebanggaan orang tua aku. Kalau mereka tahu di sini aku diperlakukan serendah ini sama pembantu belagu kayak Mia ini, sudah habis kamu Mia. Memangnya kamu doang yang punya orang tua? Indri terkekeh. Orang tua macam apa yang ngirim anaknya buat jadi pembantu di rumah 4 cowok? Ortumu gak takut anaknya tekdang? Mia spontan mengangkat tangan hendak meremas rambut Indri yang kecoklatan, namun Ishak menahan 2 tangannya. Sesaat Ishak sempat membelalakan mata ketika sadar 2 tangan Mia berada dalam kuasanya, tetapi dia lalu sadar bahwa ini saat yang buruk untuk menyalurkan perasaan terpendamnya. Orang kayak gini harus dikasih pelajaran, Mas. Mia, nggak gini caranya. Keluarkan sekarang sifat aslinya, baik sama doang Mia mah. Indri mencebik. Mia yang masih gregetan berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman Ishak, tetapi tidak berhasil. Indri, diam. Suara Ishak meninggi. Indri langsung mengkerut. Kamu boleh menghinaku apa aja Indri, tapi sekali kamu bawa-bawa orang tuaku, gak bakal aku lepasin kamu. Mia, dengerin abang. Ishak berkata selembut mungkin, namun ia tahu takkan berarti banyak untuk Mia yang terlanjur terbakar amarah. Sekelas orang tua David saja Mia jabanin, apalagi cuma anak kecantilan kayak Indri, bisa meledak ini rumah. Biarin Mas, biar aku jambak-jambak rambut lembutnya, biar aku cakar-cakar itu wajah glowingnya. Gemes Mia Mas, pengen tak makan. Mia, sayang, keluar yuk. Ishak perlahan menurunkan kedua tangan Mia dan menguncinya di belakang punggung. Lepasin Mas, nggak terima banget kayaknya.
Mia berusaha berontak pada Ishak yang berada di belakang tubuhnya. Memangnya aku kriminal? Pada saat itu, Erlan dan David tiba di depan pintu kamar, menyaksikan Mia yang tangannya masih dicekal Ishak, dan Indri yang menutup wajahnya dengan dua telapak tangan, memasang gestur membela diri. "Kenapa lagi sih? Ini anak dua," tegur David keheranan. Erlan memandang mereka sengit. Ishak perlahan melepas tangan Mia. Namun saat berhasil bebas, Mia lantas mengambil segelas air tadi dan menyiramnya ke kepala Indri. Gadis itu menjerit dan tangisnya melengking. "Mia," bentak Erlang. Mia tak peduli lagi apakah dirinya akan dipecat atau tidak. Yang ada di kepalanya kini hanya rasa marah yang luar biasa. Di tengah rasa rindu yang begitu besar terhadap orang tuanya, hal terakhir yang ingin dia dengar adalah adanya seseorang yang menghina mereka. "Itu karena Allah sudah menghina orang tua gue," Mia menunjuk Indri dengan jarinya. Dia lantas berlari keluar kamar Ishak, lalu menerobos kamar David yang terletak di sebelahnya. Mia bersembunyi di dalamnya, duduk terpekur di lantai depan pintu, membenamkan kepala di kedua lututnya. Terdengar ketukan beberapa kali. Mia lantas menyingkir, membiarkan seseorang itu membuka pintu perlahan, kemudian menyusul masuk. Tak ada kalimat apa-apa. Orang itu hanya membiarkan Mia terisak kecil. Mia menangis lebih karena merasa malu dan kecewa pada dirinya sendiri, karena tidak bisa menahan amarah. Dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Pasti sekarang David dan Ishak sudah ilfil berat padanya. Mia mengintip di balik celah tangannya. Dilihatnya David yang rambutnya dikucir, hanya tersenyum tipis. Mia mengangkat wajahnya perlahan dan senyum David mengembang. David lalu meraih tisu di atas meja. Dia mengelap pipi Mia yang basah, seolah Mia anak kecil. Tindakan itu justru membuat Mia ingin menangis lebih keras. Terdengar suara mobil berhenti di luar rumah. Mungkinkah mamanya Wibi tiba secepat ini? Tetapi kemudian suara-suara teriakan dan hantaman sepatu mengubah segalanya. Belum sempat mencerna keterkejutannya, seseorang mendobrak pintu kamar dan teriakan yang lebih dramatis menggema begitu saja. "Mia, anakku, ya Allah!" Suara yang begitu Mia kenal. Dan entah kenapa, selalu saja kejadiannya menjadi serba salah. Jadi bukannya buru-buru berlari memeluknya, Mia justru mematung melihat David diserang dengan begitu membabi buta dengan tas tangan pertiwi mamanya. "Sudah, kamu apakan anakku?" teriak perempuan penuh drama itu. Dan terjadi lagi. Bersambung.